ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya dari pelajaran kita Manhajul Haq Mandumah fil Aqidati wal Akhlaq, kita telah jelaskan tentang kewajiban mengikuti metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafun salih, sesuai dengan pemahaman mereka, dan telah kita terangkan nas-nas yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah teladan yang sudah sepantasnya bagi kita untuk meneladani mereka. Dan mereka juga sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan adalah sebaik-baik generasi. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Generasiku berarti generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Famalladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka yaitu para tabi'in, muridnya para sahabat. Famalladzina yalunahum, generasi yang berikutnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Ini adalah 3 generasi terhebat di dalam Islam. Generasi keemasan
Ya, karena al-khair, kebaikan itu mendominasi, ya, mendominasi pada 3 generasi tersebut. Maka ya, sebagai sebaik-baik generasi, terutama generasinya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sudah sepatutnya bagi kita untuk mencontoh dan meneladani mereka, baik dalam perkara akidah, dalam perkara akhlak, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, ya, begitu juga dalam perkara adab dan lain sebagainya. Ya. Karena mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai firqah najiyah, firqah atau kelompok golongan yang selamat dari perpecahan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum fin nari illa wahidah." Bahwasanya umatku akan, ya, mereka akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1 golongan. Yaitu siapa? Ya, yaitu al-jamaah. Dan siapa yang dimasukkan dengan al-jamaah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, al-jamaah adalah mereka yang aku dan para sahabatku berada di atasnya saat ini. Itu di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bait yang berikutnya, ya, dan kita sudah masuk kepada apa yang menjadi poin-poin yang merupakan akidah, ya, dan begitu juga akidah, akhlak dan lain sebagainya, ya, dari generasi terhebat, yaitu generasinya salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nukirru bi anna Allah la rabba ghairuhu ilahun 'alal arsyil 'azimi mumajjadu. Nukirru, ya, kami mengakui dan mengikrarkan bahwasanya Allah la rabba ghairuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rabb selain Dia. Ilah itu ma'bud, sesembahan, alal arsy, di atas arsy-Nya, al-azim, di atas arsy-Nya yang agung, mumajjadu, yang dimuliakan dan diagungkan. Nukirru itu dari akarra yukirru, ya, kami mengikrarkan dan mengakui, ya, wal ikrar yatanawalu amrain, dan ikrar disebutkan di sini yatanawalu amrain, ya, mencakup 2 perkara, tasdiqal qalbi wa id'anahu. Ya, tasdiqal qalbi ay nusaddiqu munqadina li hadza al-haqqi wal huda. Ya, tasdiqal qalb, pembenaran dalam hati dan ketundukan kepadanya, yaitu kami membenarkan bahwasanya Allah la rabba ghairuhu, tidak ada Rabb selain Dia, munqadina li hadzal haq, dan tunduk kepada kebenaran dan petunjuk ini. Bi anna Allah la rabba ghairuhu, bahwasanya tidak ada Allah, bahwasanya Allah tidak ada Rabb selainnya. Ai bi anna Allah azza wa jalla mutafarridun birrububiyyati la syarika lahu,
fahuwal khaliqu wahdahu, al-maliku wahdahu, al-mudabbiru wahdahu, la syarika lahu fi syai'in min dzalik. Yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla mutafarridun. Allah lah yang bersendirian di dalam perkara rububiyahnya. Dalam perkara rububiyah, Allah Subhanahu wa taala esa. Di dalam perkara rububiyah tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah satu-satunya penguasa. Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dalam perkara demikian. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah, apakah selain Allah yang aku cari sebagai Rabbku? Padahal Allah lah Rabbu kulli syai'. Allah lah Rabb segala sesuatu. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala, qul, katakanlah ya Muhammad, li haula'il musyrikin billah fi ikhlasil ibadati lahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ikhlas, dalam perkara mengikhlaskan ibadah, dalam perkara tawakal kepada Allah. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Aghairallahi abghi rabban, ai atlubu rabban siwa, apakah aku mencari Rabb selain dia? Wa huwa rabbu kulli syai'. Padahal Allah lah Rabb segala sesuatu. Yurabbini wa yahfaduni wa yaklauni wa yudabbiru amri. Allah Subhanahu wa taala yang memeliharaku, menjagaku, mengatur urusanku. Ai la atawakkal ila alaih, yaitu aku tidak akan bertawakal kecuali hanya kepadanya, dan aku tidak akan kembali kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb dari segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala penguasa dari segala sesuatu, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-khalqu wal amr, penciptaan dan perintah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Majmu'il Fatawa, war rabbu wal murabbi al khaliqur raziqun nasirul hadi, wa hadzal ismu ahaqqu bil isti'anah wal mas'alah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, dan Rabb adalah al-murabbi, yang memelihara, yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, yang membela dan menolong dan memberikan hidayah. Dan nama ini adalah nama yang berhak untuk mendapatkan permintaan pertolongan dan permintaan permohonan. Yaitu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang harus kita pahami, sebagaimana yang sering kita sebutkan, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi, kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin, kepada mereka yang menolak dakwah engkau. Katakanlah kepada mereka,
Tanyalah mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rezeki kalian? Apakah rezeki kalian itu berasal dari langit ataupun dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan juga yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur seluruh perkara ini? Fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dari sini kita pahami bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala semata tidaklah cukup menjadikan seseorang itu menjadi seorang muslim dan mukmin, menjadikan seorang itu seorang yang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang bukan itu dakwahnya para rasul wal anbiya. Mereka tidak mendakwahkan perkara rububiyah ini kecuali dalam rangka untuk menegakkan hujah terhadap perkara al-uluhiyah kepada orang-orang musyrikin. Ya, yaitu bahwasanya ketika mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruhnya. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh perkara. Ya, pertanyaannya, kenapa mereka dalam keadaan demikian justru mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Lalu kenapa kalian beribadah kepada yang sama-sama diciptakan? Bukankah Allah yang memberikan rezeki? Lalu kenapa kalian beribadah kepada yang membutuhkan rezeki? Ya, beribadahlah kepada yang Maha Mencipta. Beribadahlah kepada yang memberikan rezeki kalian. Beribadahlah kepada yang Maha mengatur alam raya ini, bukan yang sama-sama diatur seperti kita. Ya. Ini adalah penegakan hujjah terhadap orang-orang musyrikin. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan mereka. Mereka mengakui Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka bahkan mengakui bahwasanya Allah yang mengatur seluruh urusan. Ya, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Kenapa kalian tidak tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan qul la ilaha illallah, katakanlah ilaha illallah, taslamu aw tuflihu, maka kalian akan beruntung, maka kalian akan sukses. Tapi kenapa justru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada la ilaha illallah, kalian justru tastakbirun? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong dan mereka menolak, tidak mau mengucapkannya. Wa qalu a inna latariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka melecehkan, bahkan mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami? Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dikarenakan seorang penyair gila? Dan mereka merasa heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Justru mereka heran akan seperti ini.
Dan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadzal syai'un ujab. Mereka mengatakan, apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu sebagai satu ilah saja? Sungguh ini suatu perkara yang mengherankan. Ya, padahal mereka mengakui satu-satunya ilah yang menciptakan adalah Allah. Satu-satunya ilah yang memberikan rezeki adalah Allah. Satu-satunya ilah yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mereka, ya, selain mereka beribadah kepada Allah, mereka menjadikan sesembahan lain selain Allah sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ketika dikatakan nukiru bi anna Allah rabba ghairuhu, ya, ini bukan, ya, sekedar pengakuan terhadap rububiyah saja, melainkan juga penegakan hujjah terhadap orang-orang musyrikin. Karena mereka juga mengakui, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pencipta, penguasa, pemberi rezeki, dan juga pengatur alam raya ini. Tapi mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahun hak, ya, ilahun wahid, satu-satunya ilah, sembahan yang berhak untuk diibadahi. Ilahun 'alal arsil azimi mumajjadu. Ya, dan dialah ilah yang berada di atas ars yang agung, mumajjadu, dan diagungkan. Al-ilah wal ma'bud alladhi yu'lahu wa yuhabbu wa yukhda'u lah wa tusrafu lahu anwa'ul ibadah. Al-ilah adalah al-ma'bud yang diibadahi, sesembahan. Ya, alladhi yu'lah, ya, yang diibadahi, wa yuhabbu, dan dicintai, wa yukhda'u lahu, dan, ya, tunduk kepada dia, kepadanya, ya, yaitu mereka yang beribadah kepadanya tunduk padanya, ya, dan hanya kepadanya lah anwa'ul ibadah itu diberikan berbagai macam ibadah. Ya, kalau berarti ibadah itu diberikan kepada selain Allah, maka seorang menjadikan selain Allah itu adalah ilahnya. Ya. Fahadar rabbul ladzi la rabba ghairuhu huwal ma'bud alladzi laisa lana ma'budun siwah. Ya, dan Rabb, ya, Rabb ini itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la rabba ghairuhu, yang tidak ada Rabb selain dia. Ya, dan semuanya mengakui, bagaimana kita sebutkan, dialah satu-satunya al-ma'bud yang berhak untuk diibadahi. Alladzi laisa lana ma'budun siwahu, yang tidak ada ma'budun siwahu bagi kita sesembahan yang berhak selain dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Siapa yang telah menciptakan kalian? Ya, yang telah menciptakan kalian. Rabb kalian. Kenapa dia yang berhak untuk diibadahi? Karena dia telah menciptakan kalian. Ya. Lalu bagaimana dengan selain Rabb yang hak? Bagaimana dengan, ya, Al-Lat, Al-Uzza, mana sembahan-sembahannya orang-orang musyrikin ketika itu? Ya, apakah mereka berhak untuk diibadahi? Ya, ya, tanya kepada orang-orang musyrikin, apakah mereka Al-Lat, Al-Uzza, mana kesembahan mereka itu? Ya, yang mereka, sembahan itu yang menciptakan manusia, mereka dan alam semesta ini, atau justru mereka yang membuatnya?
Jawabannya apa? Jawabannya mereka yang membuatnya. Lalu bagaimana kok beribadah kepada yang justru dibuat oleh tangan kita sendiri? Ya. Beribadah kepada yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana seorang itu beribadah kepada sembahan-sembahan, patung-patung, pohon-pohon yang ya membutuhkan rezeki. Ya. Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya ilah, ya, sesembahan yang hak adalah sesembahan yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alal arsyil azim, yang dia berada di atas al-arsy yang azim. Yaitu istawa ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyih, yaitu ala wartafa'a ala arsyihi, tinggi di atas arsy-Nya. Dari mana kita tahu? Karena Allah yang memberitahu kita. Ya. 6 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia istawa 'alal arsy. Ya, ala wartafa alaihi, yaitu 'alal arsy, di atas arsy-Nya. Ya, begitu juga ayat yang ke-7, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya lah beristiwa. Allah berada di atas dan tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Arsullah akbar wa a'la al-khalq wa a'zam wa saqful makhlukat. Dan al-arsy ya merupakan atapnya para makhluk. Ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala sifatkan arsy dengan al-azim, yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala istawa alaihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan? Istawa alaihi. Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy-Nya yang sesuai dengan kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan ya perkataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yastawi ala arsyihi adalah perkataan yang dibuat-buat. Tetapi yang mengkhabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengkhabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang itu dia tidak mengimani apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bukan hanya pada satu tempat, di 7 tempat di dalam Al-Quran Allah mengabarkan bahwasanya Allah istawa ala arsyihi. Dan di banyak ayat dan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala, ya, bahwasanya Allah itu tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ya. Lalu bagaimana yang seperti ini mau kita ingkari? Ya, atau mau kita palingkan maknanya? Sementara yang mengkhabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan, atau kalau tidak ada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengatakan yang demikian. Tetapi yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mumajjadu ailahu tabaraka wa taala al-majd was-sana. Ya.
Milik Allah lah al-majd, kemuliaan, keagungan dan pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik keagungan, pemilik pujian, pemilik kesempurnaan, tabaraka wa taala. Wal mumajjadu ay alladhi lahu tamjid was sana al wasi' alladhi la hasra lahu wa la ihsa. Pemilik keagungan dan pujian yang luas, yang tidak ada batasnya dan tidak ada hitungannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik." Aku tidak mampu menghitung pujian kepada dirimu. Engkau sebagaimana yang engkau puji dirimu sendiri. Inilah al-haq. Inilah Rabb yang hak untuk kita ibadahi. Ya, Rabb yang telah menciptakan kita. Rabb yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Rabb yang maha tinggi. Ya. Dan maha sempurna, maha agung. Ya, maha mulia. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali Rabb yang seperti ini keadaannya. Yaitu apa? Yang sempurna. Tidak pantas yang tidak sempurna itu untuk diibadahi. Ya. Kalau dia makhluk, berarti dia diciptakan, berarti dia tidak sempurna. Bagaimana untuk bisa diibadahi? Kalau dia membutuhkan rezeki, berarti dia tidak sempurna. Bagaimana mau diibadahi? Kalau dia buatan manusia, berarti dia tidak sempurna. Bagaimana mau diibadahi? Ya, kalau dia makhluk dari makhluk-makhluk Allah, sehebat apapun dia, seperti matahari, seperti bulan, ya, makhluk dari makhluk-makhluk Allah, ya, tetapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa beribadah kepada yang diciptakan Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya? Ya. Yang memiliki keagungan dan pujian yang maha luas. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ini merupakan dasar yang paling utama. Yaitu apa? Bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrir, menanamkan dan mengokohkan perkara ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah satu-satunya. Ar-Rabb, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, yang mengatur alam semesta, pemilik nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna, ya, yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak, yang benar dan berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Qala wa nashhadu anna Allah ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu. Ya, ini menegaskan bait yang sebelumnya. Ya, Allah adalah Rabb. Allah di atas arsy-Nya mumajjadu, yang dipuji, pemilik sifat-sifat dan nama yang sempurna. Maka apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya kita mempersaksikan wa nashhadu annallaha ma'buduna. Kami mempersaksikan bahwasanya Allah lah ya ma'buduna, sesembahan kami. Ya, alladzi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu. Yang kami mengkhususkan hanya untuk Allah. Ya, dengan kecintaan
dan dzullan, kerendahan, wa nufridu, dan kami esakan dia. Ya, insyaallah kita akan terangkan ya bait yang keempat ini pada pertemuan berikutnya, ya, penegasan dari bait sebelumnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.